kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur bahwa pagi hari ini awal Ramadan kita bisa berkumpul di sini. Semoga kita dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan hadirat junjang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Nyambung bagian kemarin lah. Masih kita bicarakan ketawaduan Nabi, kerendahan hati Nabi lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna tawaduknya. Nabi Muhammad orang yang paling rendah diri. Beliau berbaring-baring hijab Ismail. Sabda Nabi, ana Abdullah. Aku adalah hamba Allah, ajar Nabi. Jadi mu'alimnya, ma'amanati runakullah, siapapun ya sendiri. Tadi istilah bahasa beliau. Jadi biniku rajin mengandang. Andang bahaya aman. Ini di kandang orang alih dapat apa? Berikan orang kemerdekaan, Jerman karena semuanya hamba Allah. Jadi jangan membedakan lah. Semuanya hamba Allah lah. Karena kita ada tahu ujar Nabi di kulli syai'in majid. Lagi sesuatu tuh ada punya kelebihan. Siapa yang datang lebih baik dari kita? Kita ada tahu. Dulu pernah terjadi. Harimau terperangkap. Tidak harimau ini. Ada larian binatang. Karena ketakutan kalau dimangsanya ada tikus yang paham. Ini minta tolong nih, ada lain lagi sudah. Berteriak benar Bang, sekalinya dasar harimaunya terperangkap, hendak keluar ada kawa. Ditolong alih tikus ini, gigitnya tadi. Kawa keluar, tikus ini dihormatinya. Nah ini kelebihan bagi tikus yang menolong tadi. Dicarikan bini kadang itu. Ini ada di kitab Rasidah Loketnya. Ini entah aja juga. Nah ini kalau gue udah pakai di betul lagi sholat. Ini dikatakan bagi tiap sesuatu itu ada kelebihan. Kita kadang mengetahui kelebihan seseorang. Ada orang bacakan Bismillahirrahmanirrahim kalau jalan di banyu, kelebihannya hanya baca Bismillah aja. Ada orang bilang betulukan baca Bismillahirrahmanirrahim tenggelam tiba-tiba lagi. Apa ada pada orang tua kelebihannya? Nah kita kada tahu. Jadi jangan anggaplah sembilan itu hamba Allah dan ada punya kelebihan di antara mereka yang kita kada ketahui lah. Dulu pernah kan dibati-batinya, ngarannya Tamrin. Dia berjualan nasi di Pak Enam, ngarannya warung orang kandangan tuh. Adiknya tuh ya Ali Bima, paling manis tuh, tapi mati dibunuh orang. Dia bilang bati-bati kan itu tiga dulu Haji Arwah Haji Jenal, Arwah Haji Aman tadi. Ketua terdekat arti jenak seasian dengan. Bati-bati detiknya makanan di situ pertama murah, banyak nasinya. Lagi amin pun cari kayak itu, ini banyak kan habis juga pun. Jadi kerancangan ke bati-bati ditakoni oleh Selat Tamrin tadi. Kemana aneh ya? Bati-bati umpatlah, ayo aja kita umpatlah. Ini orang ini balak kambingan sembahyang kan itu mana sembahyang mana ada maka rajin banget bakabau terus bakabau orang banyak bakabau main judi orang preman lah orang 46 sampai ke bati-bati nyawa harus sampat bagian ini ya nyawa rajin aja karam di Nur Muhammad aja nyawa rajin aja karam di Muhammad aja kurajian
lompat mencatur ke sana aja. Kan ngaran pesenten sengaja gue udah jarang itu harapan silaturahmi ke kandang supaya apa, supaya belajar berpikir kayak apa supaya menang nih kan gitu. supaya menang itu katakan silaturahmi, jadi disuruh si tanggung nyawa ke sana aja minta Tuhan bukan anak-anak tuh kan diberikan si empat belajar suruh perkara di Muhammad juga. Orang tegurnya dapat lagi. Apa sih kelebihannya keyakinannya? Karena itu aja semata-matanya. Nah, tidak dapat lunak anda itunya kan. Bayang ya kayak orang banyak. Maka tujuh benar kan bermulut lagi haji mukir gawit hidup. Hadir haji asik bermulut asik pada kita ini. Kenapa? Karena ini memimpin Nabi. Kenapa? Nah, kelebihan yang Tuhan berikan dirinya hanya keyakinan dan perasaan. Itu artinya tampil meninggal juga sudah orang kandangan. Nah, jadi jangan anak Abdullah dan Nabi, aku adalah hamba Allah. Sama kayak kita juga. Tapi kelebihan Nabi firman Allah, qul innama basarun mislukum yufa ilayya. Katakanlah hai Muhammad, aku adalah manusia seperti kamu juga. Wahyu Allah kepadaku. Nabi ini istimewanya menerima wahyu dari Allah pula. Itu keistimewaan ada kita katakan. Nah kita diperintahkan mutaba'ah lawan Nabi, ikut lawan Nabi, apa yang dikatakan Nabi ambil dan amalkan. Jadi biar Tuhan dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul apapun yang dikatakan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi, fakhudhuh, ambillah olehmu akan dia, ambil amalkan karena akan berikan manfaat dalam hati dan pikiran dan diri. Wa ma nahakum, dan apapun yang dilarang kepadamu pantahu, tinggalkan karena akan berikan mudarat lawan hati dan pikiran lawan diri, karena kembalilah itu kemudaratan kita peroleh. Nah, jadi diberikan oleh Tuhan kepada Nabi izin menerima wahyu. Wahyu itu kalamullah yang turun kepada Nabi. Ada wahyu itu asalnya pada huruf suara pak, yang huruf suara kan Nabi kita. Sekedar udah janang mafhum aja, pengertian aja mafhum lah. Non datang kepada batin Nabi mafhum aja, pengertian diucapkan pengertian yang kayak Al-Quran sebelum itu. Karena dikatakan nanti kalamullah tu bila arabi Allah sautin kada punya huruf dan kada punya suara. Dah kayak mafhum aja, pengertian aja, sama kayak lagu ini pengertian seandainya ditulis ya, contoh kayak Imam Ghazali ujar guru kumpulnya atau ujar guru-guru Bahadi mengarang kitab 4 biji kanda-kanda kayak apa beliau mengarang sekalinya karena lagunya aja kona, jadi sebagai alat aja nih nah. Alat itu aja nah berpikir tadi gini lah. Itulah dunia ngarannya kan alat teranya tangani untuk menulis mafhum dari ladunina adina mil ladunka ilma. Jadi pernahnya
terjadi terhadap Nabi Musa. Nabi Musa di gunung Tur Sina mendengar kalamullah. Mulanya Nabi Musa ini hendak melihat Tuhan dan bertamu, ada mampu. Syukur Nabi Musa. Kada putus asa Nabi Musa tetap hendak bertamu dan melihatnya. Wakallamallahu Musa taklima, yang didengar oleh Nabi Musa hanya kalam Tuhan saja. Tapi bang Nabi Musa merasa nikmatnya kalam Tuhan melupakan dengan kehidupan. Terhebatnya kalamullah. Nabi Musa merasa bangga, merasa hebat. Lalu dia Nabi Musa, adakah itu hamba-Mu lebih mulia daripada hamba, karena hamba telah mendengar kalam-Mu. Sehingga membuat hamba pada kehidupannya dari saking nikmatnya kalam Tuhan. Jangan kalam Tuhan kan, kalam Nabi Daud aja. Nabi Daud majikan mana? Perkataannya burung lah. Mendengar Nabi Daud mengaji, turun dari udara, dari saking sejuk mendengar suara Nabi Daud. Nah, kalam Tuhan kayak apa? Itu kan dapat diumpamakan bagi para nabi-nabi. Merasa bangga Nabi Musa nih. Adakah yang lebih mulia? Ada aja Tuhan. Umat Muhammad akhir zaman. Baini wa bainaka sab'una apa hijab, tahukah engkau hai Musa, di antaraku dan di antaramu 70.000 dinding. Umat Muhammad akhir zaman dibukakan hijab, ada dinding dirinya. Dengan cara apa? Supaya jangan dindingnya. Nah, ini kelebihan kita sebagai umat. Nabi lebih dari itu. Nabi menerima wahyu, ada kita ada, cuman bahwa sebenarnya kita ada dinding yang diri Nabi. Itu caranya jangan wasilah aja. Wasilah lah Nabi hubungkan diri Nabi supaya diri jangan dinding lawan Tuhan, lawan Nabi itu aja. Dengan panah lawan istighfar. Nah ini kelebihan kita sebagai umat. Apalagi di bulan Ramadan ini kan. Bulan Ramadan ini bulan Tuhan membuka pintu rahmatnya dan pintu belajar bermeteng. Jadi belajar bermeteng. Begini kalau ada kak itu dia guru jenang belawasan nyawa tadi. Bulan Ramadan bulan suci. Kembali kita kepada kesucian. Diri suci satu-satunya di Nur Muhammad. Karena belum ada dulu. Karena manusia kedadak-kedadakan. Nah ini kelebihan kita sebagai umatnya. Dan kita ada sama Nabi menerima wahyu dan kita disuruh mutaba'ah lawan Nabi. Dengan cara menjalankan sunnahnya. Yang kedua dengan cara hubungkan dengan diri Nabi. Habis sudah, agar kita menjadi hamba Allah juga, tapi hamba yang dikasih sayangnya oleh Allah. Kan cuma hamba Allah, cuma belum tahu apa dikasih sayangnya atau ada. Nabi sebagai hamba yang dikasih sayangnya, pada kita Nabi sebagai kita termasuk orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Sambungannya lagi loh. Nabi berjalan bersama-sama orang miskin. Daripada ketawaduan Nabi lah. Dan menunaikan hajat mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda wa yashhadul janaija wa yarkabul himara wa jibu da'watal abdi. Yang artinya Nabi Muhammad mengunjungi orang yang sakit, hilang garingnya, itu pahalanya luar biasa. Dan beliau mengantar jenazah ke kubur,
dan mengendarai himar. Himar ini sejenis, serta memperkenankan undangan mereka. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi menghampiri orang sakit dan duduk di samping kepala orang sakit dan menanyakan keadaannya. Pada riwayat lain mengatakan yahitu sabahu wa yakhsipunaklah. Beliau menjahit pakaiannya yang robek dan menjahit sandanya. Beliau memperbuat perbuatan kebanyakan orang di rumah, sama aja kayak biasa. Dari ketawaduan Nabi satu ya. Tawadu artinya orang yang perkataannya dan kelakuannya rendah. Rendah hati mereka sebagai hamba yang tidak berdaya upaya. Tawadu adalah mereka merasa tidak punya kedudukan dan orang yang tidak membesarkan diri. Ini arti tawadu lah. Dan ketika wa indal muhaqqiqin la yaral abdul nafsi qadran wala qimatan wala majiyatan. Artinya menurut mereka yang muhaqqiqin. Muhaqqiqin ini jadi salah satu tasawufnya ada 4 sebetulnya lah. Jadi pertama tasawuf syar'i, tasawuf syariat nyaranya. Orang menjaga anggota dadinan dilarang nyaranya. Terus tasawuf syar'i nyaranya. Yang kedua tasawuf mutakallimin, itu dari bahasa ilmu kalam, orang jalan di tauhid. Orang nam hakikatkan la qadirun la muridun la alimun la hayyun la sami'un la basirun la mutakallimun bil haqq. Adalah tidak berkehendak, tidak kuasa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak hidup, tidak tahu, tidak tahu berkata-kata melainkan hanya Allah. Ini adalah tasawuf mutakallimin. Yang ketiga tasawuf mutasawwifin, orang menghakikatkan la mawjuda bihaqqin illallah. Itu saja. Tidak ada yang ada sebenarnya, hanya ini tasawuf mutasawwifin. Ini yang dikatakan wahdatul wujud. Nah, ada hanya satu, Allah aja. Pada keyakinan dan perasaan serta pandangan. Ini tasawufnya tasawuf mutasawwifin nyarinya. Dari tasawuf syar'iin, tasawuf mutakallimin, mutasawwifin lah. Hubungan diri lawan Nabi ke dada. Hubungan diri lawan Nabi ke dada. Yang dikhawatirkan kalau ada dapat syafaat Nabi, itu yang pertama. Kedua, kalau kemasukan jin. Nah, kan jin ini menyesatkan, masuk ke dalam diri kita, dikuasainya rohani kita. Itu yang bisa kada teguring. Kelama-lamaan ya mau pendirian amuk hebatnya. Akhirnya keluarga, tetangga ribut 2 atau 4 juga. Nah ini bahayanya. Di antara 3 tasawuf. Yang terakhir tasawuf muhaqqiqin. Ini tulisannya tasawuf muhaqqiqin. Nah, apa arti tasawuf muhaqqiqin? Tasawuf mereka nah sebenarnya ini jalan Nur Muhammad, jalan hakikat, jalan fana dan isyraq di Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aman, awan selamat, lawan ada dicopot derajatnya, makamnya ada dicopot. Nah, kalau nanti 3 macam tuh bisa tercopot waktu hendak sakarat tuh bisa tercopot. Kenapa? Haru-hara gangguan yang datang itu bisa.
Jadi jalan hakikat, jalan rahmat, jalan tasawuf, jalan aman lawan selamat. Bismillah. Kedua, salah. Ketiga, indal muhaqqiqin Allah yarul abdul nisbiqatanul laki matanala majiatan. Artinya, menurut mereka yang muhaqqiqin, itu sok muhaqqiqin lah, bahwa seseorang yang tawadu tidak melihat dirinya ada kedudukan dan tidak melihat dirinya ada harganya, dan juga tidak merasa punya kelebihan. Mereka merasa hamba Allah. Mereka juga berharap kepada Allah. Luar biasa orang inilah. Ini kerendahan hati Nabi atau ketawaduan Nabi lah. Kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Satu, utialin Nabi Alkitabul Aziz wa huwa ummi. Diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad SAW ummi, tidak pandai menulis atau ada pernah belajar lah, dan juga tidak pernah duduk di bangku sekolah, langsung dari Tuhan. Dua, kana yara man khalfahu kama yara man amamahu. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang ada di belakangnya seperti melihat orang yang di depannya. Tiga, anna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annallah amara as-sama'a wal arda wal jibala ayyuti'aka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit dan bumi, ujar Jibril lah, serta gunung, bahwa mentaati engkau wahai Muhammad. Kami kadang mau juga kan. Empat, wajah Allah Ta'ala imamal anbiya wal mursalin. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW imam para nabi dan rasul. Dan terakhir, wajah Allahu rahmatanil alamin. Allah jadikan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan amah dijami'i Bani Adam alaihissalatu wassalam wal jamil khalqi. Nabi menjadi rahmat kepada semua Bani Adam alaihissalam, kepada manusia. Jadi rahmat kepada manusia lah, dan menjadi rahmat bagi segala makhluk, binatang yang hidup atau nama di bumi lah, bagi semua makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hostnya Nabi jadi rahmat bagi manusia lah. Rahmat pertama kepada ruhani kita lah, karena ruhani kita menerima amanah. Nah, atau kedua jasmani kita kan. Caranya kayak apa? Caranya ada lain. Bukan. Pertama rohani lawan jasmani kepada Nabi supaya kita selalu dalam rahmat Allah. Itu caranya ada sulit menurut Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Ini apa nak? Dan isyarat di Nur Muhammad aja. Caranya tuh simple aja, kadang ngalih. Apalagi tadi di bulan Ramadan. Jadi karena itu ayat menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mereka yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Kenapa jadi diwajibkan? Supaya kita kembali kepada kesucian, karena Ramadan ini dinamakan bulan suci. Nah, suci itu satu-satunya hanya mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu.
dulu pernah dijelaskan. Insinyur dari Jogja diperintahkan oleh orang tuanya, kalau kamu ke Kalimantan cari ilmu suci. Beliau orang tuanya ini bahasa pupuk oleh Trisno Bahagia Trisno wakil presiden. Beliau itu Bitan Teryawan 11 tahun di Mekah. Witannya tuh aneh pada kita, karena orang rajin betapa. Rajin betapa aja. Maka betapa di gunung. Di antara keluarganya. Di antara. Seminggu deh kena ambil. Kita orang Banjar belum mukawa kayak itu lagi. Jadi wasiatnya anak nih, waktu anak bertugas ke Banjar, jadi kepala pertanian Belitan. Bani tanda kalau nggak dibayar dia dibelah, dikawinakan pernah dibabat gitu. Jadi setiap 2 hari diperiksa kayak perkembangannya nih. Angkat berapa belik, tadi belik lah kalau yang kayak plastik ini dan daya lah diisi tanah. Dan hasilnya Bani R36 dulu. 3 bulan sekali kawat tanam kan tuh hasil penemuan tuh. Nah jadi diamanati oleh orang tuanya, kalau sampai ke Kalimantan cari ilmu suci. Ada belajar suruh mencari dulu. Namun di pelangkar ini dilajari langsung, bukan disuruh cari lagi. Waktu aku hendak pindah dari kampung Bini nih, dapat puas 5 hari sebelum pindah nih, datangnya ke rumah Ustadz ya, ada apa aja. Padahal tiap hari terkumpul sandil aja di masjid, kadang-kadang bilang arwah atau mahalah untuk kumpul ngobrol, kadang-kadang sampai kisah. Ini mencari perlu dibaca tanpa pulang-pulang. Penampilannya beda kisah adalah memang orang inteleknya lain. Ada orang kita kampungan yang mencari guru nunggu. Tapi belum tentu ada. Jadi sudah 8 tahun saya cari musuh juga ada ketemu siapa-siapa orangnya. Sahabatnya tahu aku. Karena aku pas Banjar juga. 8 tahun mencari. Nyarnya kelewat. Ini kan tahun yang dikatakan balik kulisyain majiyah. Bagi tiap sesuatu ada kelebihan. Bagaimana Ustaz? Jadi keingatan mu'alim syukur melajari. Ujar beliau kayak ini. Nah, sini kada menerjemahkan. Kalau orang pesantren kecil, kayak gitu kecil, nyaman tuh nah, ada menguras pikiran. Karena jelas maksudnya tuh nah. Ada menerjemahkan. Jadi bagaimana satunya ada tahu bahasa Arab karena insinyur pertanian lain kan. Jadi biar begini, wa amanur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahirun mutahharun salimun salamun. Bagaimana Ustaz? Nur Muhammad itu jati diri. Orang Jawa juga, ya Allah jangan kalah. Tangannya orang Inggris, bahasa Inggris juga. Adapun itu Nur Muhammad jati diri. Kalau orang Banjar bilang sebenar-benar diri kita. Bagi mereka yang meyakini serta merasakan diri Nur Muhammad, apakah di jasmani atau rohani, tahir, ini simpel orang suci, mutahhar, disucikan dari segala kesyirikan. Kalau kita berbicara tentang Nur Muhammad, di situ ada masalah syirik. Nah, ada masalah syirik ini dan malam syukur setelah adanya manusia. Udah syirik, ini arti syirik.
jadi kong sirik, ini arti sirik. Pernah aku kumpulkan 16 arti sirik aja. Aku bakar di sini. Itu bakar di muka sini. Dibuat di kitab. Mucai, karena orang baca kitabnya. Mucai itu bahasa Banjar, mucai. Bingung orang mana benar. Mucai, orang Banjar. Campur aduk tentang titik lah. Karena nama bikinnya para sarjana-sarjana, dosen-dosen kayak Mujali itu dosen sama ini ya. Hendaknya pula. Ada kita ini karena pengarang orang sana, terlena dengan kalangan orang sana. Tapi kesenian belum tentu juga. Benarnya itu nah, jadi bagi orang yang meyakini serta merasakan bahwa diri Muhammad tahir orang suci, mutahhar disucikan dari segala kesyirikan atau suci dari dosa, karena belum ada lagi dunia, nggak ada dosa lagi karena manusianya belum ada. Nah, kemudian salimun, orang yang meyakini serta merasakan dirinya Muhammad salim. Salim itu artinya orang selamat. Musallamun jangan dibaca muslimun taros. Ini ada salam. Simakul musallam. Diselamatkan dari siksa dan anjat. Kira-kira begini dong. Ada panjang lebar. Tulikan. Habis subuh kan datang bawakan baras dublek karena aku nyelon amplop ya Allah. Kenapa? Ini apa boleh di teleponnya pun ini ada orang itu tinggi ngarang kantor lengkap kalau belum ada handphone nih sekitar tahun 80 belum ada. Jadi di teleponnya apa itu guru kamu harus belajar dengan beliau apa dengan pada kira aku hapok dia ini kan yang ma'alim syukur. Sayyidina murid Zaid Amin Kubi Mekah. Guru sarangnya Abdan tuh guru belajar. Guru sekumpulnya mengambil yang guru sini Abdan, aku mengambil dari ma'alim syukur. Itu sejarah yang benar. Bisa ada sambungannya pelan. Nah, sempurna sifat malu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat hayanya, malunya sempurna. Sabda Nabi, istahyu minallah haqqal haya. Bersifat malulah kepada Allah dengan benar-benar malu. Sabda Nabi, Allah ya la ya'ti illa khair. Malu adalah sifat yang membawa kebaikan dan dapat kebaikan. Sabda Nabi, al-haya'u minal iman. Sifat malu tanda orang yang beriman. Satu, al-haya' yaj'alu sahibah ala fi'lil kama. Malu membawa orang yang bersifat malu kepada sempurna perbuatannya. Dua, Nabi Muhammad SAW apabila beliau ingin qada hajat, beliau tutup auratnya kecuali sampai ke tempatnya. Ini karena malunya. Apabila Nabi mandi, tidak ada seorang yang dapat melihat aurat Nabi Muhammad. Nah, sampai di sinilah. Dan ada memperkenalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan sebenarnya surat al-Mustaqim surat al-Lajin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allah ya sahabat jangan fa'alna al-tamtana wa atimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Apa ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.